Terhormat kepada Ibu Lala Elvira SMM dan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Sebelum kita mulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faizal Risa Kamila dengan NIM 642191. Dan saya Nisa Angelina dengan NIM 64212306. Hari ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang e-commerce, pemanfaatan aplikasi e-commerce Little Bytes. Yang pertama kita masuk ke profil usaha. Nama usahanya adalah Little Bytes. Pemilik usahanya adalah saya sendiri, Faizal Risa Kamila. Kontak nomor HP yang bisa dihubungi adalah di 085156242831. Alamat usahanya terletak di Perumahan Alina Kencana 1, Blok 2 nomor 10, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Tahun 2020-nya tahun 2020, produk atau layanan, produk makanan yang terfokus pada cookies, khususnya nastar dan kastengel. Selanjutnya di sini ada daftar isi yang akan kita bahas. Di sini yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah aspek usaha, yang ketiga penggunaan aplikasi, dan yang terakhir kesimpulan. Ini adalah logo usaha dari kue kering Little Bytes. Dan ini adalah jenis dan bentuk cookies yang ada di Little Bytes. Itu ada nastar dan kastengel. Selanjutnya ada latar belakang usaha Little Bytes. Dalam industri makanan, khususnya kue kering, penerapan e-commerce memiliki potensi besar untuk mengubah lingkup bisnis. Melalui platform online, usaha kue kering Little Bytes memiliki kesempatan untuk menjangkau konsumen potensial di berbagai lokasi geografis tanpa terbatas oleh geografis. Definisi e-commerce yaitu suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan dan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Aspek usaha. Aspek usaha yang pertama di sini ada aspek finansial. Ini terdiri dari aktiva tetap dan modal kerja secara rinci seperti ini. Selanjutnya ada biaya operasional dalam 1 bulan. Dan pendapatan usaha Little Bytes ini, pendapatan harian usaha Little Bytes diperkirakan mencapai 120.000 dalam 1 hari atau sekitar 1 toples per hari. Dengan demikian usaha ini dapat mencapai sekitar 3 juta dalam sebulan atau 25 hari kerja. Kalau usaha Little Bytes itu menambah pendapatan per bulan dengan total biaya operasional per bulan dengan pendapatan bulanan sebesar 3 juta rupiah dan biaya operasional per bulan sebesar 350.000, maka laba per bulan yang dihasilkan adalah sebesar 2.650.000. Selanjutnya ada analisis market mix. Yang pertama produk. Jenis produk yang ditawarkan oleh Little Bytes ini berupa nastar dan kastengel dengan tingkat kualitas yang terbaik. Yang kedua adalah harga. Harga di sini rincian harganya adalah sebagai berikut. Untuk harga nastar biasa, nastar semanggi itu 120.000, nastar biasa 90.000, nastar keju 95.000. Lanjutnya ada kastengel dengan Wisma itu 125.000, kastengel biasa itu 100.000. Selanjutnya ada place, itu 1 tempat. Promosi melalui WhatsApp dan Instagram. Promotion
lokasi usaha Little Bites yaitu di rumah pemilik di Ayunda Kencana. Terus people, usaha Little Bites ini digunakan oleh individu dengan pemilik bertanggung jawab penuh atas semua proses produksi cookies. Selanjutnya ada proses. Usaha Little Bites ini prosesnya dimulai dengan menyiapkan segala bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti tepung terigu, mentega, dan lain-lain. Setelah itu disusun di toples dengan rapi dan hati-hati. Selanjutnya ada physical evidence. Usaha Little Bites memiliki banner yang terpasang di depan pagar untuk menandakan bahwa Little Bites ini memiliki tempat produksi dan juga bertujuan agar pelanggan dapat dengan mudah menemukan lokasi dari Little Bites. Selanjutnya ada strategi pemasaran STP. Yang pertama ada segmentation, yaitu segmen usaha ini ialah masyarakat di sekitar wilayah Jabodetabek dan Bandung. Yang kedua targeting, target market dari usaha Little Bites ini adalah semua usia. Namun usaha ini biasanya paling dicari oleh orang dewasa khususnya ibu-ibu. Selanjutnya ada positioning, usaha ini sangat menunjukkan kualitas produk yang dibuat sehingga Little Bites bisa menjual kue kering premium dengan harga yang sangat terjangkau. Selanjutnya ada segmen, yaitu Little Bites menawarkan kue kering berkualitas tinggi yang dihasilkan dengan bahan-bahan berkualitas sehingga dapat menarik pelanggan yang mencari pengalaman rasa yang premium. Weakness, yaitu kue kering memiliki persaingan yang ketat dengan banyak pesaing menawarkan produk serupa, membuat sulit bagi Little Bites untuk membedakan diri dan menarik perhatian pelanggan potensi. Selanjutnya ada opportunity dalam persaingan usaha. Kue-kue Little Bites ini peluang yang dapat diidentifikasikan yaitu meningkatnya minat konsumen terhadap makanan ringan sehat dan premium. Threat, yaitu persaingan yang ketat bisa menjadi ancaman signifikan bagi Little Bites, terutama jika mereka menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih kompetitif atau memiliki citra merek yang lebih kuat. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi. Untuk penggunaan aplikasi Little Bites ini, yang pertama tata caranya, yang pertama itu kita dalam aplikasi Little Bites dulu. Habis itu di menu pertama di menu home kita klik mulai, lalu masuk ke menu akun ya. Jadi di sini masukin dulu, kalau misalkan kalian belum punya akun bisa langsung masukin email dan password. Kalau misalkan belum punya akun bisa langsung mendaftar. Setelah itu, setelah sudah mendaftar atau setelah sudah masuk, selanjutnya masuk ke menu home. Di menu home ini ada menu yang produk yang kita jual, sama ada di sini ada diskon kalau misalkan ada. Nah, selanjutnya kalau misalkan tadi kita udah pilih produknya, selanjutnya kita akan pilih ulang ke sini menu pembayaran. Terus di sini kita masukin jumlahnya, di situ ada jumlah, sama di sini ada deskripsinya sama harga, itu keterangan produk yang kita beli. Setelah itu kita klik beli sekarang dan masuk ke kolom order. Order ini kita pertama bisa pilih dulu dikirim atau diambil tempat. Kalau misalkan kita dikirim, ini saya kasih contohnya sini dikirim. Karena dikirim, jadi kita isi alamat pengiriman dulu secara lengkap. Dan ini produknya udah ada tulis di situ sesuai yang kita beli berapa, sama sini total harganya. Dan di sini ada metode pembayaran. Untuk pembayarannya di sini bisa, jadi sebelum ini kita pilih dulu mau pengiriman instan atau reguler. Selanjutnya untuk metode pembayaran ada dua, yaitu transfer virtual akun atau dompet digital seperti OVO, ShopeePay, dan Dana. Di sini saya kasih contoh yang transfer virtual account, dan saya bayarnya kasih contohnya pakai BCA virtual account. Nah di sini nanti akan keluar nomor virtual account-nya, dan nanti di sini bisa dilakukan pembayaran melalui e-banking. Setelah itu, setelah kita udah melakukan pembayaran, selanjutnya di sini kita bisa memantau
sini ada keunggulan dan kelemahan dari aplikasi Little Bytes. Kita bahas yang pertama, keunggulan. Keunggulan yang pertama, kemudahan penggunaan. Aplikasi pemeriksaan Little Bytes dirancang dengan antarmuka yang intuitif. Yang kedua, kemudahan pembayaran. Bisa menggunakan semua metode pembayaran. Yang ketiga, kemudahan akses. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini kapan saja dan di mana saja. Pelacakan pesanan. Pengguna dapat melacak status pesanan mereka secara real time. Yang terakhir, penawaran atau diskon khusus. Aplikasi ini dapat memberikan penawaran khusus atau diskon bagi pengguna. Selanjutnya ada kelemahan aplikasi. Keterbatasan pilihan pembayaran. Menyediakan beberapa opsi pembayaran namun tidak ada metode pembayaran lain seperti kartu kredit atau debit. Dapat membatasi sebagai pelanggan yang lebih memilih opsi pembayaran tersebut. Selanjutnya, ketergantungan pada koneksi internet. Aplikasi ini memerlukan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi dengan baik, sehingga pengguna yang mengalami masalah koneksi mungkin menghadapi hambatan dalam melakukan pembelian. Selanjutnya ada dampak e-commerce. Di sini ada 8 poin. Yang pertama ada meningkatkan kecepatan transaksi. Yang kedua, mempermudah penetrasi pasar. Yang ketiga, menjadi tren bisnis yang populer. Yang keempat, mendorong inovasi bisnis. Yang kelima, memberikan data dan analisis yang lebih akurat. Dan yang keenam, mengurangi dampak lingkungan. Dan ketujuh, meningkatkan pelayanan pelanggan. Yang kedelapan, memberikan pengalaman belanja yang lebih praktis. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dalam bidang bisnis, e-commerce tidak hanya memperluas jangkauan bisnis yang menarik bagi investor, tetapi juga memfasilitasi promosi produk dan layanan yang memuaskan serta mengurangi biaya pengelolaan pesanan. Meski demikian, e-commerce juga membawa dampak negatif seperti peningkatan konsumerisme dan perilaku konsumtif. Kenyamanan berbelanja online berpotensi mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif dan hedonis. Oleh karena itu, penggunaan e-commerce harus bijak dan selektif agar masyarakat tidak terjerumus dalam kebiasaan belanja berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Nama saya Jessica Kartika Dewi dari kelompok 1. Ingin bertanya, apa yang menjadi latar belakang pemilihan topik e-commerce pada usaha kue kering Little Bytes? Perkenalkan, dari kelompok 2, pertanyaannya, apa tujuan utama dari makalah ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Nabila dari kelompok 3. Ingin bertanya, metode penelitian apa yang digunakan dalam makalah ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ini Larasati dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja platform e-commerce yang digunakan oleh Little Bytes? Perkenalkan, nama saya Nurul Intan dari kelompok 5. Ingin bertanya, bagaimana pengaruh e-commerce terhadap penjualan Little Bytes? Perkenalkan, nama saya Kartika Sandra Dewi dari kelompok 7. Pertanyaannya, apa saja tantangan yang dihadapi Little Bytes dalam menerapkan e-commerce? Saya Nela Putri Amalia dari kelompok 8. Apa strategi pemasaran digital yang digunakan oleh Little Bytes? Nama saya Nureza Putri dari kelompok 9. Ingin bertanya, apa manfaat utama e-commerce bagi Little Bytes? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vinda Zahra dari kelompok 10. Menanya, apa rekomendasi yang diberikan dalam makalah ini untuk pengembangan e-commerce Little Bytes ke depannya? Terima kasih. Nama saya Nita Baswadi dari kelompok 11. Pertanyaannya, apa rekomendasi yang diberikan dalam makalah ini untuk perkembangan e-commerce Little Bytes ke depan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa tujuan utama dari makalah ini? Tujuan utama dari makalah ini yaitu untuk menganalisis penerapan e-commerce pada usaha kue kering Little Bytes dan mengidentifikasi masalah, tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategi pemasaran digital yang efektif. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana Little Bytes mengatasi masalah logistik dan pengiriman produk? Little Bytes bekerja sama dengan jasa pengiriman yang ada dan menggunakan kemasan khusus untuk memastikan produk kue kering kami tetap dalam kondisi yang baik saat sampai ke tangan konsumen.
seperti peningkatan visibilitas brand, kemudahan dalam berinteraksi dengan pelanggan, pengurangan biaya operasional toko fisik, dan peningkatan penjualan secara keseluruhan. Kita ada sedikit games, kesempatannya cuma buat 5 orang ya. Jadi kalau siapa cepat dia dapat ya. Kayak biasa ya. Yang pertama, siap-siap. Kalau aku udah hitung 1, 2, 3 baru angkat tangan ya. Siap-siap. Ini acara apa? Belum. Ini kata-kata ya. Ini kata apa? Coba tebak ya. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Mana spidolnya Bu? Itu. Coba tulis 1, 2, 3, 4, 5, 7. Apakah benar cookies? Pokoknya gak nyambung. Ya benar. Jadi selanjutnya masih ada kata ya. Oke. 1, 2, 3. Jihan. Dari Jihan yang 27 jawabannya pemasaran. Iya benar. Ini game yang ketiga ya. Ayo siap-siap. Ini tebak gambar. Cluenya salah satu e-commerce yang sering kita pakai. Cewek-cewek saya tahu nih. Ayo. 1, 2, 3. Warna star dan bintang apa ya? Anggap aja bonus ya. Anggap bonus ya. 1. Tuh padahal udah bocor. 2, 3.
Yang selanjutnya yang terakhir ini ya, nanti ada suara tebak judul lagunya. Itu lagu judulnya Akuse dari Papua. Maju satu. Ya, udah lewat. Satu lagi maju. Lewat. Sini satu lagi, ayo. Gantian. Maju sini ke kamera. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.